Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Rianto dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya mengambil beberapa mata kuliah kalau mau bidang keahlian struktur, diantaranya mata kuliah dinamika struktur dan gempa, mata kuliah struktur baja, mata kuliah perancangan struktur baja, dan mata kuliah beton pracetak dan prategang. Salah satu mata kuliah yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah struktur baja. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, merancang, serta mengevaluasi elemen struktur baja berdasarkan prinsip mekanika teknik dan standar desain yang berlaku. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis kekuatan elemen struktur baja, kemudian menghitung kapasitas lentur, kemudian kapasitas tarik, dan juga tekan pada elemen struktur baja tersebut. Yang selanjutnya yaitu menganalisis stabilitas dari struktur terhadap tarik dan tekuk. Sebagai contoh, saya akan menyampaikan salah satu materi mengenai komponen struktur tarik pada struktur baja. Pada materi ini saya sampaikan adalah materi kedua setelah mahasiswa mendapatkan materi konsep dasar terkait dengan struktur baja. Pada konsep dasar struktur baja menjelaskan tentang karakteristik material baja sebagai bahan struktur, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan struktur baja dibanding material lainnya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini saya pilih karena dapat menyajikan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses. Jadi nanti dilakukan analisis terkait dengan perancangan tersebut. Kemudian situasi maupun benda yang sedang dipelajari. Peragaan ini bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang tahapan pembelajaran. Adapun tahapan pembelajaran meliputi kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka terdiri dari aktivitas pembuka pembelajaran, menyampaikan outline pembelajaran, capaian pembelajaran, dan apersepsi. Tujuan ini digunakan untuk mengingat materi sebelumnya dan kaitannya dengan materi hari ini. Kemudian kegiatan inti terdiri dari penyampaian materi mengenai komponen kapasitas tarik pada struktur baja dengan cara ceramah dan diskusi. Adapun kegiatan penutup yaitu peninjauan kembali yang telah dipelajari, memberikan penguatan terkait dengan materi yang sudah disampaikan, kemudian memotivasi untuk belajar lagi dan pemberian tugas. Untuk proses pembelajaran secara lengkap, mari kita saksikan cuplikan kegiatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan struktur baja 1 yang pada topik atau pembahasannya adalah terkait dengan komponen kapasitas struktur tarik ya. Jadi kapasitas struktur tarik. Nah, adapun dari capaian pembelajaran atau yang diharapkan nantinya setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kekuatan elemen struktur baja. Dalam hal ini adalah baja tarik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih menghitung kapasitas tarik pada elemen struktur baja. Bagaimana di dalam menganalisis kapasitas tarik ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menganalisis stabilitas struktur terhadap tarik. Jadi setidaknya ada 3 poin yang nanti mahasiswa paham atau memahami setelah kuliah pada pagi hari ini. Nah, karena ini pertemuan kedua, ada pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin kita membahas terkait dengan karakteristik material baja, kemudian kelebihan dan kekurangan material baja dibanding material lain. Nah, ini saya ingin merefresh kembali atau ingin mengingatkan kembali, atau ini yang pertama terkait dengan karakteristik dulu ya, karakteristik material baja dibanding dengan material yang lain ya. Ini silahkan ada yang mau menyampaikan, mungkin dari pertama Mas Ilyas ya. Izin menjawab Pak. Untuk baja memiliki karakteristik yang
sangat memiliki kuat tekan dan tarik yang sangat tinggi, sedangkan untuk beton memiliki kuat tekan yang tinggi namun memiliki kuat tarik yang rendah. Untuk kayu itu tergantung jenis kayunya. Untuk berat material baja itu cenderung ringan atau lebih efisien. Untuk material beton itu berat, sedangkan untuk kayu itu sangat ringan. Bagus. Ini Mas Ilyas ya. Jadi menyampaikan bahwa kelebihan dari struktur baja adalah lebih kuat terhadap tarik dan kurang terhadap desak ya. Ininya seperti itu. Dan tadi disampaikan juga kelebihannya dibanding dengan kayu ya. Mungkin ada juga sisi karakteristik atau kelebihan baja atau karakteristik material baja dibanding dengan material lain selain yang tadi disampaikan oleh Mas Ilyas. Mungkin Mbak Agatha ya, Mbak Agatha akan menyampaikan dari sisi karakteristik baja yang lain. Silakan. Izin ya Pak, untuk karakteristik baja itu nggak tahan korosi Pak, dia butuh perlindungan gitu, jadi butuh tambahan pelapisan anti karat. Untuk beton sendiri dia itu tahan korosi, tapi bisa cepet retak ya, atau korosi gitu ya. Kalau kayu sendiri itu nggak tahan korosi. Tahan korosi. Dia mudah lapuk. Dan juga mudah lapuk. Terus buat daktilitasnya baja, dia itu tinggi. Betul. Buat beton itu dia rendah, dan buat kayu sendiri itu cukup daktilitasnya. Daktilitasnya cukup. Ya, bagus juga. Ada sisi karakteristik lain dibanding yang disampaikan oleh Mas Ilyas ya. Jadi Mbak Agatha menyampaikan bahwa dari sisi korosi, terutama jika baja tersebut digunakan atau pada bangunan yang tinggi sulfat ya, di dekat pantai dan sebagainya ya, itu ya Mbak Agatha ya, seperti itu. Atau mungkin untuk sebagai struktur tengah pantai ya, atau platform, itu kan juga membutuhkan baja yang memang didesain atau diperuntukkan untuk yang tahan korosif. Kemudian yang lain mungkin Mbak Rahma ya, Mbak Rahma akan menambahkan lagi dari karakteristik baja dibanding material lain. Kalau untuk sisi reusabilitasnya atau kemudahan untuk digunakan kembali, baja itu mudah untuk digunakan kembali karena mudah dibongkar pasang. Sedangkan untuk beton itu tidak dapat digunakan kembali, dan pada kayu itu tidak praktis Pak untuk digunakan kembali. Terus untuk sisi ramah lingkungannya, baja itu ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Sedangkan untuk beton itu tidak dapat didaur ulang. Dan untuk kayu termasuk ramah lingkungan jika sumbernya itu lestari. Jika sumbernya lestari ya. Ya bagus juga yang disampaikan oleh Mbak Rahma ya, terkait dengan sekarang kan memang ada namanya konsep bahwa kita orang teknik sipil itu bagaimana sih mendesain bangunan itu ramah lingkungan, dan istilah lain adalah green building ya. Salah satunya tadi disampaikan oleh Mbak Rahma ya. Jadi dari sisi penggunaan material yang bisa untuk didaur ulang adalah salah satunya adalah material baja seperti itu. Ya bagus ya. Mungkin ada lagi dari mahasiswa yang bisa menambahkan karakteristik dengan material lain, tapi yang selain dari yang 3 mahasiswa tadi sudah menyampaikan, atau mungkin Mbak Anggi ya, Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi bisa menambahkan. Kekuatan tinggi terhadap tarik dan tekan, yaitu memiliki nilai kuat tarik yang tinggi dan tekan cocok menahan beban besar, dan ada modulus elastisitas tinggi. Baja memiliki kekuatan yang tinggi sehingga deformasi relatif kecil saat menahan beban. Dan ada daya tahan fatigue, yaitu mampu menahan beban berulang tanpa mengalami kekerasan secara dini. Kekerasan dini ya, atau ini ya. Dan ada daktilitas tinggi, yaitu dapat mengalami deformasi plastis sebelum patah, penting dalam kondisi gempa. Kondisi gempa ya. Sudah cukup ya itu ya, sudah ya. Oke, baik. Yang disampaikan Mbak Anggi juga saya kira bagus juga ya. Maksudnya karakteristik material baja, sisi kelebihannya dibanding material lain ya. Jadi dia lebih detail kaitannya dengan struktur tahan gempa atau bangunan tahan gempa ya. Ya seperti kita tahu di negara-negara yang rawan gempa ya, seperti di Jepang atau di Taiwan, itu struktur bangunannya adalah bangunan dari baja. Karena
lebih ulet, lebih taktil seperti itu. Kemudian berikutnya modulis elastisitas ya. Modulis elastisitas dari baja itu lebih tinggi dibanding dengan modulis elastisitas dari beton ya. Saya kira sudah banyak ya, sudah banyak yang disampaikan oleh mahasiswa. Ada tadi 4 ya karakteristik dari baja dibanding material lain. Mungkin saya kira sudah cukup itu, dan yang berikutnya adalah terkait dengan kelebihan dan kekurangan struktur baja dibanding material lain. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah membahas ya dalam konsep dasar struktur baja adalah salah satunya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, saya ingin tahu atau saya ingin merefresh kembali dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Apakah masih ingat atau sudah lupa? Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi Mas Maulana silakan akan menyampaikan kelebihan ya, kelebihan ya untuk baja. Kelebihan baja, saya merangkum dari teman-teman tadi yang sudah jawab, Pak. Jadi untuk kelebihan struktur baja sendiri itu kuat terhadap tarik dan tekan. Jadi kekuatannya melebihi beton dan kayu. Untuk beratnya juga ringan, tapi dengan kekuatan yang sama. Untuk yang ketiga, dia cepat di konstruksinya, Pak. Proses konstruksinya cepat. Proses konstruksinya cepat. Jadi dia bisa difabrikasi, terus dipasang langsung di lapangan. Untuk yang selanjutnya itu dia ramah lingkungan karena 100% bisa didaur ulang tanpa mengurangi kualitasnya. Untuk yang selanjutnya dia bisa lebih tahan terhadap beban dinamis, yaitu beban angin dan beban dinding. Beban angin dan beban dinding. Dan juga mudah dibongkar dan dipasang kembali, Pak. Proses fabrikasi ya, proses fabrikasi ya. Mungkin itu saja kelebihannya. Ya, baik, terima kasih Mas Maulana yang sudah memberikan kelebihan baja ya. Jadi saya tadi menangkap salah satunya adalah berat sendiri dari struktur baja itu lebih ringan dibanding dengan beton ya, struktur beton ya. Ya seperti kita ketahui bahwa misalkan jembatan struktur baja dengan struktur beton itu kalau kita amati itu kalau struktur baja itu kan bisa bentang dari jembatan itu lebih panjang ya, katakanlah 40 meter baru ada satu pilar. Sementara beton tidak memungkinkan bentang 40 meter baru ada pilar seperti itu. Jadi sisi kelebihan dari struktur baja salah satunya adalah berat sendirinya untuk baja itu lebih ringan dibanding berat sendiri untuk struktur beton seperti itu. Ada lagi dari yang tadi disampaikan oleh Mas Maulana terkait dengan kelebihan dari baja, kelebihan dari material baja atau kekurangannya ya, mungkin kalau tidak kelebihan kekurangannya silakan Mas Bagas ya, Mas Bagas. Jadi mungkin kita ya tidak egois terkait dengan kelebihan. Nah, sekarang mungkin ada sisi negatif atau kekurangan, sehingga nantinya kita dalam mendesain itu akan memperhatikan kaitan dengan kekurangan yang ada dalam baja tersebut. Silakan Mas Bagas. Izin menjawab, Pak. Kalau dari segi kekurangan itu dalam struktur baja mudah korosi. Misal di wilayah lingkungan laut itu harus perlu ekstra kayak dicat, digalvanisasi. Ya. Terus selanjutnya mudah turun kekuatannya pada suhu tinggi. Kayak misal jelek-jeleknya struktur baja itu terjadi kebakaran, itu struktur kekuatannya itu akan berkurang drastis gitu, Pak. Jadi nilai kekuatannya kurang sangat drastis ya. Terus untuk yang selanjutnya kayak biaya awal itu lebih tinggi, biaya baja lebih tinggi daripada beton dan kayu. Mungkin itu saja. Jadi biaya awal atau investasi awal tinggi ya, tapi nanti ke depan lebih hemat sebenarnya kalau dibanding dengan umur layannya atau umur dari masa bangunan tersebut ya. Mungkin untuk biaya perawatannya juga lebih murah. Ya betul. Ya benar juga yang disampaikan oleh Mas Bagas ya. Ya seperti kita ketahui misalkan ada jembatan struktur baja ya, pasti kan ada namanya dipelihara dengan baik. Misalkan harus digalvanis ulang atau misalkan 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali ya. Di dekat Purworejo itu kan juga kita melihat ada struktur baja jalan nasional yang arah ke Kutoarjo. Pasti kita kadang melihat
ada namanya maintenance terkait dengan struktur baja tersebut ya. Itu sisi kekurangannya atau memang harus diperhatikan dalam struktur baja seperti itu. Ya bagus juga tadi disampaikan oleh Mas Bagas. Yang berikutnya terkait dengan kekurangan ya, mungkin ada juga yang akan disampaikan oleh Mas Sigit. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Bagas sudah benar ada sisi kekurangannya, misalkan dalam hal harus rajin memelihara atau maintenance ya. Baik, yang selanjutnya yang kekurangan itu menurut saya itu ada pekerjaan las dan sambungan presisi tinggi. Oh ya. Di mana itu perlu tenaga kerja terampil dan alat khusus untuk menyambung antar baja itu. Ya, betul. Yang selanjutnya itu ada kurang baik untuk redam suara dan getaran. Karena itu beton itu kan agak baik itu. Kalau baja itu memerlukan peredam tambahan untuk kenyamanan akustik dan getaran, Pak. Ya, bagus juga. Jadi sebenarnya disampaikan secara langsung nggak apa-apa, tidak harus membaca catatan yang waktu pertemuan sebelumnya Anda catat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ada kelebihannya karena mahasiswa sudah mencoba mencatat sehingga di saat bertanya, sehingga di saat ditanya oleh dosen ada hal yang bisa untuk dibaca. Nggak apa-apa, maksudnya ada. Ya artinya seperti ini Mas. Jadi kalau baca itu dari sisi taktilitas atau dari sisi tadi apa sampaikan terkait dengan kurang baik meredam suara. Di dalam meredam suara, dan tadi saya mendapatkan satu kata-kata yang paling bagus adalah harus dikerjakan oleh yang tenaga ahli profesional. Jadi kita nantinya seorang engineer ya, tapi tidak hanya sekedar mendesain saja, tapi harus dipastikan oleh aplikasi di lapangan atau oleh tenaga kerja kita harus memang sudah terampil seperti itu. Sehingga di dalam hasilnya kita bisa memastikan bahwa hasilnya tersebut adalah sesuai dengan perencanaan kita. Nah itu sisi kekurangan dari struktur baja memang harus dikerjakan oleh tenaga ahli di bidang tersebut. Ya nanti kalau ke depan kita bicara juga kaitan dengan bidang keahlian, salah satunya di teknik sipil kan harus mempunyai SKK. Salah satu SKK adalah sertifikasi pengakuan bahwa tenaga kerja itu sudah tersertifikasi terampil seperti itu. Ya sekedar informasi tambahan bahwa SKK itu kalau di persyaratan memang harus sarjana S1, kemudian kalau pertama itu pemula, utama, madya, terus kemudian utama seperti itu. Nah itu adalah sertifikasi atau bentuk pengakuan bahwa tenaga terampil itu sudah benar-benar terampil. Yaitu tadi adalah kaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu ya, terkait dengan konsep dasar dari struktur baja. Artinya Anda ini mahasiswa semester 4 sudah mulai mengenal atau sudah mulai mempelajari terkait dengan material-material di teknik sipil yang sudah menjurus ya, salah satunya adalah struktur baja seperti itu. Nah tadi adalah sifatnya mengantarkan ke materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Sehingga kalau di dalam pembahasan yang secara simpelnya atau secara garis besarnya atau bahasanya nanti Anda sekalian akan saya ajari atau kita akan belajar bersama terkait dengan kegagalan leleh pada struktur baja. Apa itu kegagalan leleh? Adalah kegagalan yang diakibatkan oleh struktur baja yang sudah melebihi dari batas maksimal akibat beban yang berulang-ulang, fatigue seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kegagalan fraktur. Setelah kegagalan leleh itu adalah kegagalan fraktur. Kegagalan yang sudah melebihi dari batas maksimal ya. Terlihat oleh visual itu. Jadi di dalam konsep struktur baja terutama ditinjau dari tarik harus diperhatikan sisi dari kegagalan geser blok shear tadi ya. Nah kemudian yang terakhir atau pembahasan terakhir adalah terkait dengan desain batang tarik. Jadi mendesain batang tarik ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita
di dalam mendesain sebuah struktur baja harus mengacu atau mengikuti konsep yang dinamakan dengan LRFD, bukan lagi ASD ya. Kalau yang dulu itu ASD, Allowable Stress Design. Tapi kalau sekarang LRFD, Load Resistant Factor Design. Jadi menggunakan faktor desain. Melanjut ke slide berikutnya ya. Jadi batang tarik ini banyak dijumpai dalam batang-batang struktur baja ya. Jadi batang tarik banyak dijumpai dalam batang struktur baja ya, elemen struktur baja, misalkan struktur jembatan ya. Tadi saya sampaikan di awal atau ada mahasiswa juga sudah menyinggung. Jadi misalkan di jembatan ya, truss ya. Bendera atap terutama pada bangunan hanggar pesawat misalkan atau gudang yang di sana membutuhkan ruangan yang memang harus luas sehingga strukturnya diantisipasi tidak ada kolom banyak sehingga pasti dipilih yang struktur baja. Nah sekali lagi kita harus, nah sekarang kan tahun 2025 ya, sehingga harus update SNI. Jadi sekarang atau yang terkini itulah SNI yang tahun 2020. Sebelumnya itu tahun 2015. Serinya sama. Ya sama seperti di peraturan SNI beton juga sama. Jadi beton juga sekarang ada yang terbaru dari tahun 2020. Sehingga kalau ada yang SNI terbaru, yang lama harus sebisa mungkin kita tinggalkan ya, karena ada yang sudah terbaru, update ya, up to date ya. Tapi prinsipnya hampir sama, hanya saja kalau secara keseluruhan kita harus mengikuti yang terbaru. Nah, apa itu PN? PN itu adalah nilai Fy dikalikan dengan nilai Ag. Fy itu tegangan leleh minimum yang disarankan dalam satuan megapascal. Jadi Fy itu biasanya sudah tertera di dalam tabel baja, tabel mutu baja. Tapi kita juga bisa mencarinya dengan uji tarik baja, sehingga kita ketahui bahwa oh nilai Fy adalah sekian MPa. Tegangan leleh ya, atau Fy. Kemudian ada namanya luas bruto. A besar, jadi berapa sih luasan dari komponen struktur? Nah, satuannya milimeter kuadrat, jangan meter, tapi milimeter kuadrat. Karena nanti terakhir adalah ke MPa. Ya. Jadi luasannya kita ke satuan milimeter kuadrat. Kalau benda ujinya atau materialnya sentimeter ya kita rubah ke milimeter, jangan lupa ya. Baja yang modelnya dibuat seperti ini. Jadi posisinya adalah yang pertama di atas, yang kedua di tengah, yang ketiga di bawah, yang keempat sebelah sini, sebelah kiri ya. Posisinya seperti ini. Ya mungkin juga maksudnya fenomena penempatan lubang penempatan alat sambung itu bisa juga seperti ini. Artinya di jarak antara sisi atas dengan pusat dari lubang ini 60, kemudian ini dengan ini juga 60 ya, kalau ditarik tegak lurus ke sini 60, kemudian berikutnya ini dengan ini 100 ya, di sini 100, kemudian di sini sampai sini 75, dan jarak antara lubang yang sisi kiri dengan sisi kanan 55, sisi ini tengah dengan yang kanan juga 50, sehingga simetris ya. Nah, ini tampak dari samping ya. Kemudian kalau kita lihat tampak dari potongan, ini totalnya adalah setinggi 295 mm atau 29,5 cm. Kemudian tebalnya adalah, tebal platnya adalah 6 mili ya. 6 mili ya. Bukan 6 cm, 6 mili. Karena ini semua satuan dalam bentuk mili ya, 6 mili ya. Nah kemudian ini yang pada kesempatan ini silakan Anda menghitung. Kalau tadi kan rumus ini sudah didapat, kemudian tinggal memasukkan parameter yang diketahui. Nah sekarang mahasiswa silakan menghitung dan alat tulis dan kalkulator lah seperti itu.
digunakan, kemudian Anda cari berapa sih luasan neto minimum dari batang tarik yang bentuknya seperti ini. Jadi ini contoh kasus lain atau kondisi jenis sambungan lain yang titik alat sambungnya atau titik bautnya itu adalah konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi ini masih latihan, silakan Anda kerjakan ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian harapannya dengan mengerjakan soal ini atau permasalahan seperti ini, Anda lebih paham terkait dengan maksud dan penjelasan yang saya sampaikan. Ya, jadi mungkin ini dulu, mungkin ini yang saya sampaikan tadi, tapi barangkali ada yang masih kurang jelas dari apa yang disampaikan soal ini. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk jarak 60 itu dari tepi sisi pos atau sisi luar baut? Ya. Makasih. Jarak 60 ini ya. Mbak siapa tadi lupa ya? Namanya Mbak Vela ya. Ya, ini sebelum mengerjakan ada satu pertanyaan ya. Jarak ini dari mana ya? Jarak ini dari mana? Jadi jarak ini adalah jarak dari tepi sampai dengan jarak ke pusat dari lubang tersebut ya. Lubang tersebut. Jadi bukan dari bautnya tapi lubangnya. Ya, lubang. Sehingga tadi ada namanya penambahan 2 mm ya. Nah, kemudian saya sampaikan juga, mungkin sudah Mbak Bella juga, mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa 60 ya? Kenapa tidak 30 katakanlah? Atau kenapa tidak 10 saja? Gitu. Ini merupakan angka yang memang dianggap aman terkait dengan sobek ya. Tadi terkait dengan blok shear ya, atau kegagalan blok ya, atau kegagalan geser ya. Jadi 60 ini sudah, kalau kita perhatikan itu sudah 10 kalinya dari tebal ya Mbak, 10 kali dari tebal, sehingga memungkinkan ini tidak terjadi sobek ke sana. Jadi nilai 60 adalah jarak antara sisi luar dengan pusat dari lubang, tetapi kita di dalam menentukan itu sudah mengantisipasi terkait dengan antisipasi sobek seperti itu. Ya, jadi silakan diteruskan, dikerjakan sampai selesai. Jadi ya, tadi sudah ada yang mengerjakan di depan ya, sudah ada yang mengerjakan di depan. Kemudian sudah saya jelaskan runtutan dan juga tadi ada yang sedikit kurang benar ya, sudah saya luruskan. Nah, pada akhir sesi ini saya cukupkan ya pertemuan pada kesempatan hari ini. Hanya saja nanti ada tugas ya. Tugasnya belum saya catat di sini ya. Cuman tugasnya adalah kelompok ya, tugasnya kelompok seperti semester-semester yang sebelumnya yang diambil saya. Jadi tugasnya adalah satu kelompok 3 orang ya. Nanti 3 orang ini dalam satu kelompok ya, mencari kasus-kasus bangunan struktur baja yang dianggap bangunan itu adalah fenomenal ya. Fenomenal dalam arti tidak umum ya. Itu dari saya untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Jadi baru membahas terkait dengan struktur baja dari sisi tarik ya. Nanti ada tekan dan nanti ada lentur seperti itu. Saya kira cukup dari saya, dan saya Heri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.